telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat, tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget.
Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih, dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak dua menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala Dapur Lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya.
Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya, jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut tiris-tiris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya, pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya.
Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh, dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman. Karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan. Untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dia tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama, siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang, saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya, teman-teman boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Lab yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Lab. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya.
Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam, atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap.
Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat, tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut ada daun bawang, saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh.
Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah,
bisa untuk bumbu dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut, tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut, kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah udah diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya, ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman.
Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai dua spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya. Lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel satu buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah tinggal penyajian aja, telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja, untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini, rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum, cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut ada daun bawang, saya pakai 2 batang dipotong agak panjang seperti ini. Nah rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk.
Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata.
Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya, jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat.
Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak dua menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah udah diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja, sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja.
Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat, tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja. Cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih, dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak dua menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai, 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut.
Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya, jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya.
Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan. Kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir. Kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri. Jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya. Lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja, sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok.
Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak dua menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai, 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg.
Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL 163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi,
Kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak. Mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh.
Saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu minyak dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang, saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya.
Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya, pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram. Lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap.
Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut ada daun bawang, saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh.
Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Lab yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Lab. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman.
Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut, tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut, kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi.
Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh, dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan. Kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir. Kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri. Jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya. Lumayan cakep sih.
Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman. Karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam
saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata.
Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi. Kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedas. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat.
Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak dua menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah udah diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja.
Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat, tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja. Cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih, dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak dua menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai, 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kilogram. Lanjut kita rebus sampai setengah mateng ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang, aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut.
Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya, jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya.
Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan. Kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir. Kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri. Jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya. Lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok.
Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak dua menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai, 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg.
Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi
Kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya, jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya, pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya.
Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dari iris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh, dimasak sampai meresap. Setelah itu minyak dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan. Kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir. Kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri. Jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya. Lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama, siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang, saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut, tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya.
Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman. Lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut tambahkan daun bawang, di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi. Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh dimasak sampai meresap. Setelah itu minyak dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram. Lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap.
Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan, kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir, kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri, jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya, lumayan cakep sih. Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay. Kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja, sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah, terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah, tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikuti videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut ada daun bawang, saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh.
Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut, tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis, dan ayam suwir ya. Ini ayam saya pakai 100 gram, udah direbus, baru kemudian kita suwir-suwir. Setelah mendidih, kita boleh tambahkan mie. Saya pakai mie basah ya, beli jadi di pasar. Boleh pakai mie telur, tapi direbus dulu ya teman-teman. Tambahkan kecap manis, kurang lebih 3 sendok teh. Aduk merata. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata dan matang tanak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, boleh tambahkan cabai rawit jika suka pedas ya, atau boleh diiris-iris atau diutuin seperti ini. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Mie yang super seger dan sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Ini sudah bisa jadi menu keluarga tercinta yang enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep favorit anak-anak. Kira-kira kita mau masak apa ya? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapin ayam. Di sini saya pakai 1 kg. Lanjut kita rebus sampai setengah matang ya. Nah, untuk pancinya sendiri di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata sehingga saat kita masak tuh bisa cepat matangnya ya. Lanjut potong-potong ayam yang udah kita rebus tadi. Untuk pisaunya sendiri saya menggunakan IL163 dari ID Life. Ini tuh full stainless sehingga nggak khawatir lecet atau baret ya, atau ngelupas. Aman banget dan pastinya ini tuh tajam banget ya. Ini hasil ayam yang sudah dipotong-potong. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ini ada jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 7 siung, kemirinya saya pakai 4 butir. Untuk bawang merahnya saya pakai 10 siung. Kaldu jamur 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, gula aren atau boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan lada bubuknya 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya dan kita akan blender sampai halus ya. Nah, untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh ampuh banget menghaluskan aneka bahan dan bumbu ya. Bisa untuk buah, bisa untuk bumbu, dan bisa untuk bahan kering. Gelasnya beda-beda ya teman-teman.
Lanjut, kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum. Lanjut, tambahkan daun bawang. Di sini saya pakai 2 batang. Aduk merata dan masak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri saya pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Tambahkan serai 1 batang. Lalu ada daun salam 2 lembar dan daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk merata. Setelah tanak, kita boleh tambahkan potongan ayam. Aduk sampai merata. Kemudian tuang air secukupnya aja. Di sini saya pakai 500 ml. Lalu tambahkan kecap manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan ya. Aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut. Oke, ini udah matang, kita boleh matikan apinya. Lanjut, kita rebus air sampai mendidih. Kemudian ada sawi, kita bisa rebus sampai matang. Bersama dengan mie keriting ya teman-teman. Untuk jumlahnya sesuaikan dengan selera, kita bisa sesuaikan mau berapa porsi kita buatnya ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita bisa tambahkan kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian boleh pakai minyak bawang, minyak ayam atau minyak wijen ya. Lanjut tambahkan kuah secukupnya aja. Untuk kuahnya bisa dari kaldu ayam yang kita bumbuin kayak kuah bakso gitu ya teman-teman, atau kuah sup. Sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita tambahkan mie dan sawinya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan kuahnya lagi.
Lalu tambahkan topping ayam yang udah kita buat tadi. Secukupnya aja. Kemudian tambahkan daun bawang dan juga bawang goreng. Kita bisa tambahkan keripik pangsit ya. Lalu saus serta kecap. Kalau suka sambal boleh tambahkan sambal. Ini saya sudah pakai saus sambal ya. Jadi nggak perlu tambahkan sambal lagi karena rasanya pasti udah pedes. Oke, gini aja sudah bisa jadi favorit anak-anak, mie ayam yang enak banget. Ala dapur lagi, super simple, buatnya gampang banget dan bahannya juga gampang didapat. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 2 menu ala resto yang simple tapi ini tuh asli enak banget. Langkah pertama, siapkan 2 butir telur, kemudian kita kocok lepas. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita orak-arik si telurnya sampai kayak gini ya. Biar lebih wangi, di sini aku tambahin udang sedikit aja. Kita aduk-aduk sampai berubah warna dan pastinya wangi ya. Untuk udang sih opsional, kalau teman-teman alergi udang boleh di skip ya. Oke, kita sisihkan dulu biar nanti nggak overcook ya. Kita lanjut iris-iris tomat 3 buah. Ini ukuran kecil-kecil ya. Pas stok tomat aku tinggal ini aja. Sebenarnya kalau ada banyak lebih enak ya, karena aku suka banget menu kali ini tuh pakai tomat yang banyak. Oke, setelah itu 3 siung bawang putih udah digeprekin, bawang bombaynya setengah buah, lalu ada daun bawangnya 1 batang udah diiris-iris. Langsung aja ditumis sampai wangi semuanya ya. Setelah wangi, masukkan tomat dan bakso ikan. Aku pakai 8 buah dan diiris-iris ya. Kemudian ada garam setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, saus tiram aku pakai 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok teh, dan minyak wijennya 1 sendok teh. Kemudian kecap manis kurang lebih 1 sendok teh. Udah deh, dimasak sampai meresap. Setelah itu mie-nya dicemplungin. Aku pakai mie basah 250 gram aja. Oke, untuk sayurnya di sini aku pakai tauge kurang lebih 50 gram, lalu tambahin daun kucai atau boleh pakai daun bawang ya, karena di sini nggak ada daun kucai. Terakhir telur dan udangnya kita masukin. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap gitu loh teman-teman. Asli ini tuh wangi dan super sedap banget. Kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Mie tomat yang super sedap banget siap untuk disajikan. Beneran menu satu ini cocok banget dinikmati saat musim hujan kayak gini. Oke deh, jangan lupa tambahin taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Oke, untuk menu pertama udah siap, kita akan lanjut ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa di menu kita yang kedua? Pastinya ini menu sangat simple dan enak banget. Langkah pertama, siapkan 4 butir telur, tambahin garam dan lada bubuk ya. Langsung aja daun bawang 1 batang. Kemudian kita kocok sampai rata kayak gini. Jangan salfok sama pengocok telurku ya. Ini tuh enak banget dipakainya, tinggal ditekan-tekan tanpa listrik. Oke, lanjut panaskan pan. Kemudian kita akan dadar telurnya. Nah, kita nanti mau bikin telur gulung gitu loh teman-teman. Oke, langsung aja kita gulung dari pinggir. Kemudian kita akan tambahkan telur lagi, lalu gulung-gulung lagi. Sebenarnya pakai 2 spatula ya biar lebih rapi, tapi nggak masalah lah karena ini untuk dimakan sendiri. Jadi agak-agak berantakan dikit juga nggak masalah ya teman-teman. Oke, lakukan sampai telurnya habis dan ini dia hasilnya. Lumayan cakep sih.
Oke, langsung aja telurnya kita angkat dan sisihkan. Lanjut kita akan bikin saus asam manisnya. Langsung aja 3 siung bawang putih digeprek dan dicincang. Kemudian setengah buah bawang bombay kita tumis sampai wangi ya. Oke, kalau udah wangi masukkan ini wortel 1 buah udah tak potong stick. Kemudian ada kacang kapri. Tambahin air sedikit aja sesuaikan dengan selera. Kemudian garam, lada bubuk dan kaldu jamur dikit-dikit aja lah ya teman-teman, karena nanti aku pakai saus tomat dan saus sambal yang udah ada rasanya kan, jadi biar nggak keasinan. Untuk saus tomatnya aku pakai 3 sendok makan, untuk saus sambalnya 3 sendok makan juga. Lanjut kecap asin setengah sendok teh aja dan saus tiram 1 sendok teh. Nah terakhir aku tambahin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan yang udah dilarutkan gitu ya. Dah tinggal diaduk-aduk sampai rata, masak sampai mengental, kemudian kita sisihkan aja. Nah tinggal penyajian aja. Telur yang tadi udah kita buat tinggal dipotong-potong aja. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera ya. Oke, kayak gini aja, cakep banget. Kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut kita tata aja ke dalam piring saji, tinggal disiram sama saus asam manisnya. Udah deh, segampang ini. Rasanya enak, seger, gurih dan pastinya nikmat banget. Udah deh, nggak usah ke resto mahal-mahal karena bikin sendiri juga gampang banget kok. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan cara masak 2 menu kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cuma dicemplung-cemplung bisa jadi menu seseger dan sesedap ini. Pengen tahu gimana caranya? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapin kubis. Di sini saya pakai 100 gram ya, potong kasar seperti ini. Lanjut, ada daun bawang. Saya pakai 2 batang, dipotong agak panjang seperti ini. Nah, rahasia sedapnya ada di udang kering dari Crystal of the Sea ya. Tapi karena saya pengennya cemplung-cemplung, jadi saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea. Langsung aja masukin bawang putih, ini 4 siung udah dihaluskan. Kemiri yang udah disangrai 3 butir dihaluskan juga, lalu ditumis sampai harum. Lanjut tuang kaldu ayam sebanyak 800 ml ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Lalu ini bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang yang siap pakai, ini rasanya sedap, bisa menjadi pengganti penyedap rasa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh, lalu aduk-aduk sampai merata. Oh ya, produk-produk dari Crystal of the Sea sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman, sehingga aman untuk keluarga tercinta. Lanjut tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk-aduk. Kemudian masukkan daun bawang, kubis,